102.6 Kamaja FM. Anda pasti kenal lagu ini yang pertama kali dirilis oleh kelompok musik Chicago. Hard to say I'm sorry. Dan kali ini dibawakan oleh kelompok musik yang berasal dari Philadelphia, Pennsylvania, United States of America. Ada Son Riviera, ada Mark Nelson, Tony Grant, Daryl Anthony, Dion Allen, dan Kenny Terry. Mereka adalah kelompok musik dengan genre R&B and Soul. SZ dengan Hard to Say I'm Sorry, published di tahun 96, mengantar kita di 18 menit lewatnya dari jam 8 pagi, dan masih di jalur yang sama, program Selamat Pagi Kamaja FM. Kontennya pun tetap selalu menampilkan informasi terkini dan sajian-sajian musik terpilih untuk Anda sampai jam 9 pagi. 8.18.27 sekarang masih ada traffic update untuk Anda yang masih melaju di perjalanan pagi karena mungkin terjebak kepadatan maupun kemacetan, belum juga sampai tempat tujuan. Jalan Tentara Pelajar arah Permata Hijau Jakarta dari Pejompongan sampai stasiun KAI Palmerah relatif padat. Menjelang akses stasiun sedikit agak merayap, cuaca di sana mendung. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji terpantau masih tetap ramai lancar. Kemudian Tol Jor E Taman Mini Cukunir Cakung Rotan juga demikian terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya pun demikian juga ramai lancar. Tol dalam kota Cengkareng Putamang Cawang juga terpantau padat tapi masih lumayan lancar. Cawang KM 0 sampai dengan Tebet arah Pulit padat. Semanggi KM 7 arah Pulit juga padat, kepadatan karena memang volume lalu lintas. Halim KM 0 sampai Senayan KM 8 masih berlakukan lajur kontraflow sebelah kanan, jadi diharapkan tertib di antrian agar lebih nyaman dan selamat sampai tempat tujuan. Tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah KM 11 arah Tomang juga mulai padat. Kembangan KM 8 sampai Kedoya KM 4 juga cukup padat, sedikit merayap pagi hari ini. Tomang Karangtengah Tangerang Bitung ramai lancar. Hati-hati setelah underpass Tomang Kebonjeruk, ada lajur kontraflow juga dari arah Kebonjeruk di lajur 3 sebelah kanan. Mudah-mudahan lebih memperlancar perjalanan Anda di pagi hari ini. Demikian berbagai informasi kondisi lalu lintas terkini baik di kawasan-kawasan jalan tol maupun jalan non-tol di ibu kota dan sekitarnya. Mudah-mudahan cukup penting bagi Anda yang masih melakukan perjalanan pagi di program Selamat Pagi Kamaja FM di kesempatan pagi hari ini. Informasi berikutnya rilis dari Tribunnews.com, Media Indonesia, dan Detik.com. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar mendapat sorotan tajam. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai Kejaksaan Agung belum menunjukkan keseriusan dalam mengungkap kasus makrar kasus atau Markus yang melibatkan Zarof Rikar. Fikar mengungkapkan jika Kejaksaan Agung tidak cukup menunjukkan upaya maksimal dalam menangani perkara ini, maka KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya mengambil alih penyelidikan kasus ini. Saya kira kalau kelihatan Kejaksaan Agung tidak punya niat untuk tuntaskan perkara ini, perkara Zarof, maka KPK bisa ambil alih. Demikian kata Fikar kepada awak media di Jakarta Pusat Senayan kemarin Selasa 25 Maret 2025. Zarof Rikar saat ini tengah menghadapi peradilan terkait dugaan gratifikasi dan suap yang diterima selama menjabat di Mahkamah Agung. Dan Zarof Rikar diduga menerima gratifikasi hampir 920 miliar dan emas seberat 51 kg dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung antara tahun 2012 hingga tahun 2022. Zarof juga diduga terlibat dalam kasus suap terkait vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Fikar menyoroti ketidakjelasan